Ya pemirsa, hari ini polisi menangkap Tifa Uziah Tiasuma atau Dr. Tifa dan Roy Suryo. Keduanya langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Dr. Tifa dijemput polisi di apartemennya di sekitar pukul 6:47 pada pagi tadi, di mana Dr. Tifa juga langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Dr. Tifa menyayangkan penangkapan ini lantaran kliennya selama ini dinilai kooperatif dan selalu hadiri undangan pemeriksaan. Selain Dr. Tifa, Roy Suryo juga ditangkap. Roy Suryo ditangkap di rumahnya pada pukul 7 pagi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo dan Dr. Tifa saat ini berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang berlangsung sejak November 2025 lalu. Dan pemirsa, berikut kita simak bersama pernyataan kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa Refli Harun yang saat ini sudah berada di Polda Metro Jaya. 8 dia mau ujian, pukul 7 dia ditangkap. Padahal dia mau pergi ke suatu tempat untuk ujian tersebut. Kalau Mas Roy gimana penangkapannya? Katanya sudah. Mas Roy itu lebih tragis lagi. Pukul 12:30 saya baru berpisah dengan Mas Roy. 12:30 atau jam 1 malam dini hari. Karena kami ada acara di Bandung. Ya. Oke, kami ada acara di Bandung. Dan kemudian setelah itu pisah kita. Dan Mas Roy bercerita kepada saya, tadi saya temui di Subdit Kamnek, di ruang Subdit Kamnek. Dia mengatakan tidak sempat apa-apa. Untung masih sempat sholat subuh. Ya. Jadi belum mandi, belum berpakaian secara layak. Ya. Dan kemudian dipaksa untuk dibawa ke Polda Metro. Ya, karena kedua klien kami tidak mau ribut, akhirnya ya sudah ikut saja ke Polda Metro tanpa menandatangani, Mas Roy ya yang firm, tanpa menandatangani surat penangkapan tersebut. Oke, Bang Refli. Ya. Ini kan sebenarnya sudah mau P21. Ya. Artinya tinggal seminggu kurang lah, harusnya P21. Kenapa Ya. tiba-tiba Polda tiba-tiba menangkap? Alasannya apa tadi? Ada pertemuan? Atau ada obrolan? Kita kan nggak bisa, ya kita kan nggak bisa kemudian menanyakan kepada pihak yang hanya melakukan perintah. Kalau dia mengatakan, salah seorang penyidik mengatakan, ya kami cuma melakukan perintah bang katanya. Oh. Nah pertanyaannya adalah siapa yang membuat perintah tersebut? Ya. Apakah yang membuat perintah tersebut itu ada pesan-pesan dari pihak lain? Kan selama ini kan selalu ada provokasi agar Roy Suryo ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi ini kan bukan sebuah kejahatan yang dalam hukum pidana dikatakan mala in se, yaitu kejahatan yang dari sononya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya, penyiksaan dan lain sebagainya. Tapi ini adalah sesuatu di gray area, wilayah yang benar nggak bahwa ini adalah pencemaran nama baik? Kami mengatakan bukan, ini adalah public accountability, tanggung jawab publik untuk mantan kepala negara itu membuat sebuah klarifikasi yang benar-benar memadai bahwa ijazahnya memang asli ketika ada warga negara mempertanyakannya. Jadi penyidik datang tidak ada alasan sama sekali ya? Nggak ada. Memberikan surat juga? Tidak ada alasan. Belum sempat tanda tangan? Tidak ada indikasi mau melarikan diri. Tidak ada surat dan lain sebagainya. Begitu. P21 ini kan baru dimulai tanggal 2 Juni ya Pak ya? Artinya Kata siapa? Waktu tanggal itu sebetulnya Bapak sudah diinfokan atau bagaimana? Nggak ada. Kan itu adalah sebuah pernyataan yang tidak langsung dari di Reskrimum Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa ketika ditanya oleh salah satu teman di sini jangan-jangan yang nanya soal P21, dia mengatakan bahwa mereka tidak perlu lagi melengkapi berkas. Itu saja pernyataannya. Nggak ada P21 dan lain sebagainya. Tetapi pihak sana, ya kadang-kadang kita mengatakan termulah ya, pihak yang nggak punya legal standing, yang mengatakan relawan dan lain sebagainya, kan dalam hukum ini harus jelas, saya ada standingnya penasihat hukum. Ada orang yang nggak jelas, wah ditangkap, ditahan, kami yakin akan P21 dan lain sebagainya. Tetapi keyakinan itu sebenarnya sebuah provokasi. Harus ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Kalau hitungannya tanggal 2, yakin P21, udah lewat waktunya. Sekarang ini, kalau menurut
aturan internal di kejaksaan yang saya pahami ya, karena ini kan semua hukum acara baru dan lain sebagainya, itu dalam jangka waktu 14 hari saja penyerahan itu dilakukan. Kalau misalnya kita ketahui tanggal 2 Juni dianggap sebagai sebuah pengumuman tidak resmi adanya P21, kan itu artinya tanggal 19 ini sudah lewat waktunya berapa hari sudah? 17 hari. Padahal time frame-nya hanya secara objektif itu bisa dilakukan oleh Polda dan tidak melanggar undang-undang gitu ya. Sekali lagi kita juga masih mendengar bagaimana nanti keputusan ada di tangan Pak Dir berkaitan dengan masalah penangkapan ini. Terima kasih. Jadi ada pertanyaan lagi yang tadi ini dilakukan penahanan. Nah inilah yang memiliki timer atau waktu. Nah ini tidak boleh lama-lama. Dia hanya 20, tapi saya rasa kan Mas mungkin ada pemeriksaan atau apalah ya, kita nggak tahu ya bagaimana penyidik menahan, nanti apakah akan dilakukan pemeriksaan lebih intensif lagi, ya kan tentunya ini perlu custom banget ya untuk kasus ini karena ini sudah dilakukan penahanan, berarti kita meyakini semua bahwa by proses disiapkan untuk peradilan. Oke. Ya. Saya mau tambahkan dari sedikit ya. Pak Soni. Jadi gini, pertama ya. Betul. Ya. Oke. Pertama kita mengapresiasi kalau ini benar karena kita baru isu yang kita dapatkan. Cuma tadi berita-berita yang kami dapat juga Sudah itu tidak dikonfirmasi main-main, tadi dengan termasuk Refli dari Harun tadi. dari CNN, termasuk juga dari pengacaranya Harun, tadi ya. Refli Harun sudah ada di sini ya. Dan tentunya sekali lagi kita mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik. Tentunya Polda Metro Jaya dalam kaitan ini. Nah, terus terkait masalah ada informasi penekanan dan lain sebagainya, surat kami itu normatif sifatnya. Ya, normatif dalam arti ya kita mengajak dong atau memberikan informasi sebaiknya dilakukan penahanan dan lain sebagainya. Alasannya juga jelas kok di dalam persoalan ini. Ada 3 hal ya. Roy Suryo itu residivis. Terus yang kedua, ada pengulangan dari tindak pidana yang ada. Terus yang ketiga juga ya, ini seperti juga yang sudah kami sampaikan, ya, ancaman hukumannya itu adalah di atas 5 tahun. Bahkan kalau saya lihat dari pasal-pasal yang ada, terutama di pasal 35, itu ancaman hukumannya di atas di 12 tahun dengan denda 10 miliar. 12 miliar. Artinya dalam konteks ini kalau memang itu dilakukan penahanan, itu sudah sangat jelas secara objektif itu bisa dilakukan oleh Polda dan tidak melanggar undang-undang gitu ya. Sekali lagi kita juga masih mendengar bagaimana nanti keputusan ada di tangan Pak Dir berkaitan dengan masalah penangkapan ini. Terima kasih. Jadi ada pertanyaan lagi yang tadi. Jadi artinya gini, penangkapan itu adalah kewenangan penyidik dan ini harus kooperatif ya. Mungkin ini tidak kooperatif ya. Saya dengar kabar bahwa ini tidak kooperatif. Bukan kabur. Mangkir harusnya untuk melakukan mail ya, laporan ya. Tapi tidak dilakukan gitu, nggak absen gitu. Wajib lapor ini sehingga dan saya rasa dari luar kota. Ini udah kembali ke kewenangan kepolisian sih memang ketika terjadi mangkir dan lain sebagainya itu wajib dilakukan memang penahanan. Jadi intinya kita tunggu. Ya, gimana?